Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ke-9 kali ini adalah tentang database terdistribusi. Untuk definisi, jadi distributed database atau basis data terdistribusi itu merupakan kumpulan database yang disimpan di banyak komputer, tapi lokasinya beda-beda dan menampilkan ke user sebagai single database. Poinnya itu. Jadi kelihatannya satu kesatuan database di layar kita ya, di sisi user, tapi sebenarnya data itu dikumpulkan dari beberapa titik atau beberapa server. Itulah database terdistribusi. Berisi kumpulan site. Eksekusi transaksi lokal mengakses data pada satu site dan transaksi global mengakses data pada site yang berbeda. Jadi transaksinya bisa lokal, bisa global. Sebuah database distributed database management system itu terdiri dari database logis tunggal yang dibagi menjadi beberapa fragmen. Setiap fragmen disimpan pada satu atau lebih komputer di bawah kontrol dari DBMS yang terpisah dengan komputer yang terhubung dengan jaringan komunikasi. Titik kritisnya di sini adalah komunikasi ya, jadi jaringan. Dia harus ada dan harus on 24 jam 7 kali seminggu, 7 hari seminggu gitu ya. Karena memang kalau ada satu yang tidak terkoneksi berarti ada site yang down, artinya data tersebut tidak bisa diakses, sehingga keutuhan data, integritas datanya itu tidak tercapai, kecuali ada mekanisme tertentu yang ya ada backup gitu ya, asinkron maupun sinkron itu dimungkinkan. Karakteristiknya secara logik tersebar pada sejumlah komputer yang berbeda, dan komputer yang dihubungkan yang terhubung itu menggunakan jaringan. Masing-masing site dapat menangani aplikasi lokal secara otonom, dan data pada masing-masing site bawah kendali satu DBMS, dan masing-masing DBMS berpartisipasi dalam sedikitnya satu aplikasi global gitu ya. Jadi kita lihat ilustrasinya, ada beberapa komputer yang dia terhubung dalam sebuah jaringan, dan di tiap-tiap komputer yang ada di sini itu memiliki aplikasi yang bisa diakses secara lokal atau otonom. Artinya kalau kita mengakses secara lokal di sini, dia bisa mengakses ini lokal ya, atau bisa mengakses global, semua yang terhubung menggunakan jaringan. Seperti itu. Padahal dia sebenarnya tersebar ya, tapi kita seakan-akan dia tersimpan di sini. Gitu. Ini ilustrasi yang lain. Jadi ini misalnya ada 3 divisi di sini, manufacturing, headquarters, sama sales. 3 divisi ini terhubung dalam sebuah jaringan, ya, mau jaringan privat atau jaringan publik internet ya, itu yang penting dia terhubung oleh jaringan. Dan ada database juga, dia terpisah secara lokasi, secara letak. Ada 3 database di sini. Ada manufacturing, headquarters, sama sales. Nah, tapi sebenarnya dia saling berrelasi ya, bukan relasi ya, saling terkoneksi agar mewujudkan atau menjadikan sebuah single database gitu. Sehingga kalau diakses dari sini, mau dari sini, dia tetap mengakses satu sumber data yang sama. Seperti itu. Menggambarkan sistem distribusi yang mengkoneksikan 3 database tadi ya, penjelasan tadi ya, untuk dapat mengakses atau memodifikasi data pada beberapa database pada suatu lingkungan terdistribusi. Misalnya, manufacturing melakukan join antara tabel yang ada di lokal database MFG dengan tabel yang berbeda di database HG secara akses remote itu bisa. Operasinya bisa join gitu ya, tergantung nanti hak aksesnya seperti apa. Misal nih, Oracle Database Server mengakses non-Oracle Database System menggunakan Oracle Heterogeneous Services. Ya, dia menggunakan Oracle Transparent Gateway sama
generally connectivity, pakai ODBC, OLED-DB, dan seterusnya. Ini contoh satu buah vendor yang bisa mengakses database yang bersumber dari non-vendor tersebut. Pakai Oracle ya. Pakai Oracle, ada fitur Oracle Heterogeneous Services. Ini yang dilakukan oleh Oracle untuk mengkoneksikan atau mengambil data yang bukan Oracle untuk menjadikan ke Oracle. Gitu ya. Ini hanya contoh saja. Nah, ini ilustrasinya. Misal, kalau homogen kan seperti ini, ya, Oracle semua, database-nya satu platform. Oracle 9i, Oracle 9i, ini juga Oracle 9i, departemen 1, 2, 3 terhubung. Berarti ini normalnya seperti ini ya. Nah, ada lagi yang dia fiturnya bisa mengakses database yang bukan Oracle. Misal nih, Departemen 1 pakainya SQL Server 2009. Departemen 2 pakainya Microsoft Access. Departemen 3 Oracle 9i. Nah, si Oracle ini punya fitur untuk mengakses data yang ada di sini, Departemen 1 dan Departemen 2, agar bisa divisualisasikan di Oracle yang ada di sini. Nah, maka seperti ini namanya adalah heterogeneous distributed database. Jadi database-nya heterogen ya. Ini bisa dilakukan oleh satu platform. Contohnya salah satunya adalah Oracle. Gitu. Nah, apa fungsi dari kita membangun database terdistribusi itu sih? Yang pertama, memiliki sistem katalog untuk menyimpan kumpulan data-data yang telah didistribusikan. Jadi katalognya disebar. Ada layanan komunikasi yang jauh gitu, untuk dan mengizinkan pencarian data komputer yang terhubung, memberikan pelayanan recovery untuk mengambil laporan yang rusak. Jadi ada proses backupnya di masing-masing site, mendistribusikan proses pencarian termasuk optimalisasi dan pengaksesan dari jarak jauh. Kemudian ada kendali keamanan, kemudian ada kontrol, gitu ya. Yang lebih menonjol sih ini, recovery. Kenapa kita mendistribusikan server kita ke banyak tempat? Alasan yang paling sering dipakai itu karena untuk recovery, untuk backup data. Sehingga kalau satu site, misalkan kita bikin server Madiun, Jakarta, sama Singapura. Kalau Madiun ini, Madiun letaknya di pinggir gitu ya, kena banjir gitu ya. Kalau kebanjiran servernya, kemudian servernya mati, kita masih punya data di Jakarta. Kemudian kalau Jakarta rusuh gitu ya, servernya dibakar, kita masih punya backupnya di Singapura, kayak gitu. Kelebihannya terkait reliability dan availability. Jadi dia reliable, ada terus-menerus ya, tersedia terus-menerus. Kemudian diakses juga bisa terus. Itu reliable. Artinya memang datanya itu dapat dipercaya, ada banyak sumber. Kecepatan pemrosesan query gitu ya. Jika site-site gagal dalam sebuah sistem terdistribusi, site lainnya dapat melanjutkan operasi jika data telah direplikasi. Kalau ada proses replikasi di dalam distributed database tadi, ya, jadi distributed database itu tidak harus mereplikasi ya. Proses replikasinya pun bisa banyak, bisa sebagian, bisa full, bisa vertikal, bisa horizontal, macam-macam yang diterapkan di distributed database. Nah, ini kalau ada replikasi, berarti set yang lain itu bisa menggantikan set yang gagal. Ya, seperti yang tadi kasus kebakaran di Madiun tadi, kebanjiran di Madiun tadi. Kemudian otonomi lokal, pendistribusian sistem mengizinkan sekelompok individu dalam sebuah perusahaan untuk melakukan pengawasan lokal melalui data mereka sendiri sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada pusat pemrosesan. Jadi kalau sudah ada replikasi atau sudah ada backup gitu ya, kita mengaksesnya nggak harus mengakses server yang ada di antah berantah, misalkan di Singapura gitu ya, karena pusat datanya misalkan di sana gitu. Kita cukup pakai aja database lokal, kan aksesnya bisa
secara lokal gitu ya, cepat lokal. Kalau nggak ada koneksi kita bisa pakai koneksi LAN, kalau nggak ada internet kita bisa pakai koneksi LAN dan seterusnya. Efisiensi dan fleksibel, jadi lebih efisien ya. Dekat dengan titik di mana data tersebut digunakan. Data dapat secara dinamik bergerak atau disalin, atau salinannya dapat dihapus. Jadi dia bisa kita sebar, kita backup. Kalau butuh ya kita mengakses yang paling dekat dengan kita, gitu. Nggak usah jauh-jauh dan seterusnya. Tapi juga ada kekurangan. Yang pertama, mempertahankan integritas. Menjaga integritas sistem melalui jaringan dapat memakan resource yang lebih besar dari jaringan. Jadi poin pertama ini adalah bagaimana agar data itu selalu utuh setiap saat. Jadi kalau datanya 1000, ya harus tampil 1000. Nggak boleh 999 dulu tampil, satunya nyusul. Itu artinya dia nggak integritasnya kurang gitu ya, kurang reliable. Kemudian kemungkinan kesalahan yang lebih besar. Set beroperasi secara paralel sehingga lebih sulit untuk menjamin kebenaran dan algoritma. Adanya kesalahan mungkin tidak dapat diketahui. Tentu ya kita paham standalone dengan jaringan itu pasti trouble-nya banyak di jaringan dalam hal koneksivitas. Maka di sini kalau sudah dihubungkan dengan paralel, maka faktor kesalahan itu bisa lebih besar dibanding yang hanya single, hanya standalone. Biaya pemrosesan tinggi, perubahan pesan dan penambahan perhitungan dibutuhkan untuk mencapai koordinasi antar site. Harus ada koordinasi antar site. Maka dia pemrosesannya tinggi, harus cek site A, cek site B, kemudian di-download reportnya, seperti itu terus. Karena semata-mata hanya untuk memastikan bahwa site yang terkoneksi itu lengkap dan aman gitu. Keamanan data bukan hanya satu sistem yang harus diberi proteksi, tapi juga fragmen-fragmennya yang tersebar itu juga diproteksi, termasuk jalur komunikasinya, ya kan, karena semuanya masih tergabung dalam satu kesatuan data, sehingga ya harus dilindungi gitu, gak hanya yang pusat gitu. Karena yang ada di site yang lain pun itu juga aset berharga yang sama nilainya dengan aset yang ada di site pusat atau data center. Itu saya kira untuk database terdistribusi ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.